Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salamun ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjung tinggikan kepada Nabi yang kita cinta, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya tetap istiqamah mengikuti ajaran beliau sehingga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali yang kita hormati Bapak Pengurus Badan Kemakmuran Masjid Ar-Ridha yang hadir pada pagi subuh ini. Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, hadirin wal hadirat yang insyaallah kita semuanya dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari ke-10 di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Pelan-pelan Ramadan akan meninggalkan kita. Waktu yang diberikan oleh Allah lebih kurang sekitar 19 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan terus untuk memperbanyak amal kebaikan, karena Ramadan ini memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya itu adalah li'annal hasanata mujtama'ah. Amal kebaikan kita itu dilipat gandakan oleh Allah. Ketika kita banyak beramal ibadah, itu tanda bahwa doa kita dikabulkan Allah untuk minta panjang umur di bulan Ramadan. Karena apa? Karena orang yang berdoa itu minta panjang umur pastinya karena dia pengen beramal ibadah. Jadi kalau ada orang misalnya yang dikabulkan oleh Allah doanya, kemudian dia tidak melakukan banyak amal kebaikan di bulan Ramadan, itu tanda doanya hanya doa-doa yang sifatnya formalitas. Kenapa orang dari awal sebelum Ramadan itu sudah minta sama Allah agar disampaikan umurnya di bulan Ramadan? Karena dia tahu Ramadan itu punya banyak keistimewaan. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Nabi? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa, tapi nanti puasanya itu hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Kenapa kok bisa begitu Pak Ustaz? Ya, dia secara rukun puasa terpenuhi. Rukun puasa itu kan cuma ada dua. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menahan diri. Kalau dia sudah berniat dan menahan diri, maka sahlah puasanya. Jadi kalau misalnya kita ditanya sama orang, sahkah puasanya orang kalau misalnya dia berpuasa tapi marah-marah? Ya sah.
Dia puasa Pak Ustaz, tapi nyeritain orang. Sah. Dia puasa Pak Ustaz, merepet aja kerjaan. Sah. Karena tidak ada marah itu membatalkan puasa. Tidak ada merepet membatalkan puasa. Dan tidak ada nyeritain orang itu membatalkan puasa. Tapi ketahuilah Bapak Ibu bahwa yang tadi marah-marah, merepet, nyeritain orang, walaupun tidak membatalkan puasa, tapi itu bisa menggugurkan pahala puasa. Sehingga puasa kita itu disebut apa yang dibilang oleh Nabi tadi. Banyak di antara umatku itu yang puasa, dia hanya menahan lapar dan haus. Makanya kitanya puasa ya diwanti-wanti juga lah. Pak Ustaz, tahan kesabaran Pak Ustaz, ya. Pak Ustaz jangan terumpi Pak Ustaz, betul. Pak Ustaz tak boleh merepet ya Pak Ustaz ya. Ini biasanya mama-mama dia harus nahan. Tapi ada mama-mama begitu Ramadan ditahannya. Giliran lebaran di jamaknya merepet. Terakhir apa? Begitu lebaran suaminya oleh ya, udah sebulan aku senang kali rumahnya gak ada mereka begitu masuk lebaran di jamak pasti ya, oyok suami ya. Kenapa? Karena dia anggapnya Ramadan saja. Padahal tidak, merepet itu Bapak Ibu kapanpun dan dimanapun tetap kita harus hindarkan. Kenapa Pak Ustaz? Karena merepet ini membuat orang stres. Ya. Pertama yang direpetin itu aja. Karena merepet ini Bapak Ibu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris. Apa asal katanya Pak Ustaz? Repeat. Itu bahasa Inggris artinya ulang. Jadi merepet itu ya, artinya mengulang-ulang. Ibu kalau merepet coba lah. Suami pulang dari kerjaan, masuk ke rumah di ruang tamu, ibu repetin. Cabut, masuk ke kamar. Begitu masuk ke kamar, ibu ikut juga merepet. Yang mana direpetin? Ya di ruang tamu tadi. Suami keluar, pergi ke dapur, ibu ikut lagi, merepet lagi di situ. Yang mana yang direpetin? Yang di ruang tamu tadi itu juga. Pala suami masuk ke kamar mandi. Rupanya belum ditutup pintu, ikut aku bangun, masuk juga ke kamar mandi. Merepet lagi, yang mana yang direpetin? Yang itu juga. Makanya orang merepet itu tak kreatif. Ya, karena asik mengulang-ulang. Dan ibu harus mikir, kalau ibu merepet itu bukan membuat bahagia suami, tapi membuat stres suami. Banyak kadang kalau di Indonesia itu awak protes saja kan Pak. Kenapa alam filmnya kok hanya suara hati istri gitu. Jadi gambarannya kayaknya yang teriris-iris hatinya itu hanya istri aja. Kayaknya suami enggak. Padahal suami ini banyak juga yang teriris-iris hatinya. Kenapa? Karena capek kena repet minitnya. Ada bapak-bapak pernah nanya Mas Ustaz, boleh nanya? Boleh Pak. Kenapa ya Ustaz aku dikasih Allah istri yang suka merepet? Saya jawab, itu udah jodoh Bapak. Kalau itu jawabannya Ustaz, aku pun tahu. Ngapain tanya sama Ustaz? Maksud Bapak apa? Aku gak sanggup Ustaz punya istri yang suka merepet. Sanggup Pak. Gak sanggup Ustaz, sanggup. Maaf ya Ustaz, ini punya istri aku atau Pak Ustaz? Saya jawab, di Bapak lah. Jadi Pak Ustaz pula yang bilang sanggup. Saya Ustaz bilang sanggup itu ada dasarnya. Apa dasarnya Ustaz? Ayat Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan beban kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Bapak dikasih Allah istri yang suka merepet karena Allah tahu Bapak sanggup. Begitu ya Ustaz? Iya. Tapi Pak Ustaz, apalagi? Kenapa ya Ustaz? Istriku di dulu bukan dikasih sama laki-laki yang lain aja ya Pak Ustaz?
Ustaz? Saya jawab, maaf ya Pak, laki-laki yang lain nggak ada yang sanggup loh Pak, cuma Bapak aja yang sanggup. Udahlah Pak, tahan aja. Paling kalau nggak tahan ya Bapak tinggal duluan. Makanya sekarang tengoklah Pak, mana lebih banyak janda atau muda? Janda. Ya. Kenapa kok banyak janda? Karena suaminya pada banyak yang meninggal duluan. Nah, itu hati-hati Bu ya. Tapi jangan nanti bilang ini janda nih, gara-gara katanya nih. Enggak semuanya kayak gitu ya. Tapi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, mewanti-wanti untuk hal yang digambarkan oleh Nabi itu, ini kita harus sama-sama waspada ini. Karena Bapak Ibu dirahmati Allah, ada orang yang berpuasa, tapi dia puasanya itu hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Kan kasihan. Ya, jadi puasanya itu seolah-olah nggak bernilai, hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Kalau ada yang berpuasa seperti itu, maka seolah-olah seperti dia menanam pohon, tapi pohon itu tak ada buah. Ya, jadi kalau dalam bahasa Arab itu al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin, ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon yang tidak berbuah. Jadi kalau kita sudah melakukan aktivitas ibadah di bulan Ramadan, khususnya puasa, tapi puasa itu tidak bisa menghindarkan hal-hal yang merusaknya, maka itulah yang disebut bahwa kita puasa, tapi puasanya hanya menahan lapar dan dahaga saja. Mudah-mudahan kita bisa menghindarinya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, selain tadi yang lisan kita sampaikan bisa menyebabkan puasa kita itu habis pahalanya, ada beberapa hal juga yang harus kita hindarkan walaupun tidak jatuh pada hukum haram. Ini adalah hal-hal yang makruh dalam melaksanakan ibadah puasa. Dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu yang dikarang oleh Wahbah Al-Zuhairi, disebutkan ada beberapa hal yang makruh dalam berpuasa. Hal-hal yang makruh dalam berpuasa itu apa Pak Ustaz? Kalau hukum ini kan pada prinsipnya ada 5. Hukum itu pada prinsipnya Bapak Ibu ada 5. Tapi yang 5 ini sumbernya dari 2. Islam itu Bapak Ibu payung besarnya itu cuma 2. Pertama adalah perintah, yang kedua adalah larangan. Ini payung besarnya ajaran Islam. Perintah bisa menghasilkan 2 hukum. Larangan bisa menghasilkan 2 hukum. Perintah melahirkan 2 hukum yang mana Pak Ustaz? Yang 2 itu adalah wajib dan sunnah. Kalau setiap yang diperintahkan oleh Allah Bapak Ibu jumpa di dalam Al-Quran dan Hadis, itu biasanya melahirkan 2 hukum. Kalau enggak wajib ya sunnah. Kalau yang wajib kayak mana Pak Ustaz? Perintahnya itu sangat ditekankan. Ya. Jadi kalau perintahnya sangat ditekankan, hukumnya wajib. Tapi ada yang sifatnya anjuran, itu hukumnya sunnah. Jangan semua perintah dikatakan wajib, karena perintah menikah lebih dari 1 itu juga ada. Kalau diartikan wajib, meriah apa? Kalau seandainya Pak, farqi'u ma qala lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba', maka dikalilah oleh kamu 2 atau 3 atau 4. Itu kan perintah itu. Kalau diartikan wajib, bapak-bapak meriah. Ya, kenapa meriah Ustaz? Ya, lumayan ada pendukung. Ya, tapi enggak. Ternyata farqi'u ma qala lakum minan nisa'i itu hukum tertingginya itu hanya sunnah. Ya. Jadi perintah itu melahirkan 2 hukum. Kalau nggak wajib ya sunnah. Ya. Tapi larangan melahirkan 2 hukum. Melahirkan 2 hukumnya mana Ustaz? Makruh dan haram. Jadi kalau misalnya ada larangan, lihat kalau larangannya keras itu berarti haram. Kalau larangannya tidak terlalu keras itu makruh. Makruh ini dalam definisi, ya dalam definisi dikerjakan nggak apa-apa.
Tapi kalau kita meninggalkannya, berpahala. Kalau tidak ada larangan, tidak ada perintah, ini nggak ada. Jadi kan kalau perintah kan menghasilkan hukum, wajib sunnah, larangan melahirkan hukum, haram makruh. Jadi kalau nggak ada perintah, nggak ada larangan, apa hukumnya wafat? Mubah. Mubah itu artinya boleh. Berarti kan berapa jadinya? 5. Ya, 5 hukum. Nah, kalau makruh masuk dalam turunan apa? Larangan. Sebenarnya ini tidak dianjurkan, ya. Atau sebenarnya ini dilarang, tapi ringan tingkat melarangnya sehingga dia jatuhnya hukumnya makruh. Apa saja yang dihukumkan makruh? Ya, apa saja yang dihukumkan makruh? Yang dihukumkan makruh yang pertama adalah berciuman suami istri. Ya, Bapak Ibu. Kenapa berciuman suami istri itu dihukumkan makruh? Apa nggak batal Pak Ustaz? Tidak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat ya, ketika berpuasa pernah mencium istri, tapi tidak batal puasa. Kenapa tidak batal puasa? Nah, ini levelnya beda. Kalau Nabi kita anggap ya lebih sanggup menahan syahwat. Ya, cuman kalau Allah ini memang berat juga. Ya, kalau berat, kalau seandainya puasa berciuman suami istri itu bisa bahaya, bisa bahaya. Kenapa Pak Ustaz? Karena itu bisa menyebabkan hal yang lain. Jadi kalau seandainya kita bilang Bapak pergi ke kantor, gimana Bapak Ibu? Pergi ke kantor. Karena ada kadang suami istri ini tidak hanya salam cium tangan saja. Ya, ada salam yang lain, cium pipi lah, cium kening lah, cium inilah macam. Ya, pertanyaannya Bapak Ibu, kalau berciuman dengan ini istri, ya boleh kan? Jawabannya boleh kalau di luar puasa. Tapi kalau ketika berpuasa maka itu dihukumkan makruh. Dihukumkan makruh. Tapi kalau berciuman sama istri orang, itu haram. Jadi beda berciuman suami istri. Nanti istri kita dari istri orang Pak dibaca sama tetangga. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau berciuman suami istri itu kenapa dihukum makruh? Karena dikhawatirkan akan, ya, dikhawatirkan akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang menuju untuk membatalkan puasa. Makanya dia hanya dihukumkan makruh. Jadi kalau ibu nanti misalnya puasa, pegang-pegangan sama suami, ya pegang tangan, gandengan, tidak apa-apa lah. Ya, kalau kebaca takut ininya hilang. Pegang lagi nyawa, jangan dibiarkan aja. Itu Pak Ustaz, jadi lah. Itu namanya sayang bini, ya kan Bu? Nah, mana tahu bini awak kecil orangnya ya kan, aku nyelip hilang. Tapi kalau bini bapak besar kali badannya, Pak Ustaz pegang-pegang Pak. Ya, hilang gitu. Ya, kenapa? Karena gampang nih mau Bu, mau itu yang paling besar dunia aku tuh. Ya, karena badannya besar. Pak Ustaz kau bilang gitu Pak Ustaz, karena ada kawan saya. Dia pergi ke pajak, dia nunggu Pak di parkiran. Ya. Entah kenapa, ini maaf ya, entah kenapa, ini cerita fakta. Entah kenapa, sadar atau tak sadar waktu itu dia tak tahu. Cuma entah kenapa, begitu dia nunggu parkiran, perasaan dia, istrinya itu udah ngajak pulang. Ya, udah ngajak pulang, dan udah naik keretanya. Dia tenang bawa ke rumahnya. Begitu sampai di rumah, dia turun. Ibu ada, rupanya nggak ada istrinya. Ya, nggak ada. Untuk kerja dia. Berarti istrinya di mana? Wali lagi di pajak. Rupanya istrinya udah ngamuk-ngamuk. Aku tinggal aku ya. Rupanya ditinggal ya begitu. Wadah bininya itu beratnya 90 kilo. Wadahnya berat begitu apa? Itulah. Makanya kalau bawa bini kemana-mana agak dipegangkan sedikit tangannya. Pertama biar jangan lasak kali, yang kedua biar jangan ketinggalan. Ustaz,
Kalau aku Pak Ustaz bukan aku yang megang tangan biniku yang megangnya aku aja. Kenapa? Karena yang masa aku Pak Ustaz. Ya. Bapak Ibu dan anak-anak, ya nggak apa-apa. Pegang-pegangan tangan nggak apa-apa. Kalau sama istri kita. Nah artinya apa? Artinya begitu itu jangan kemudian kita langsung bilang batal puasa. Nah, ya tadi aja berciuman itu hukumnya makruh, apalagi hanya pegangan. Ya, main gemes-gemesan boleh puasa? Boleh, silakan. Ya nggak apa-apa. Mana tahu ada suami gemes sekali memilihnya kan? Ya, digemesin aja pilihnya nggak apa-apa. Ya, tapi Bapak Ibu, kalau yang namanya hukum makruh tadi apa? Ininya lebih baik ditinggalkan. Nah, kalau lebih baik ditinggalkan, berarti janganlah dilakukan. Kalau begitu mengurangi nanti Pak Ustaz, bisa jadi mengurangi. Ya, bisa jadi mengurangi pahala. Yang kedua, berlebihan dalam memakai wangi-wangian atau berlebihan dalam mandi. Jadi mandi itu nggak ada batal puasa ya Bapak Ibu. Ya, mandi nggak ada batal puasa. Pak Ustaz aku siang-siang pernah kali ya Pak Ustaz mandi ya Pak Ustaz. Boleh ya Pak Ustaz aku mandi? Ya boleh. Nabi dalam hadis ketika Nabi di siang hari panas terik, Nabi gerah badannya. Kemudian apa dilakukan oleh Nabi? Nabi itu mandi di siang hari. Ya, tapi yang tak boleh itu, tapi nggak hukumnya batal juga, nggak hukumnya haram juga. Mandi yang terlalu lama. Mandi kok lama kali. Tahap yang kerjakannya. Memang saya pernah dulu punya kawan itu mandi lama kali. Pokoknya kalau ke kamar mandi kalau dia ada duluan, awak udah macam berduka cita lah. Kenapa? Mandi lebih dari setengah jam nih. Memang tak, kita ada kok ngapain aja kamar mandi. Kok sampai setengah jam lebih? Tak ada, rupanya telusur punya telusur merokok dari kamar mandi. Ya, merokok habis 3 batang baru di mandi. Ya Allah, boleh kok orang merokok di kamar mandi, maaf ya, sambil buang air besar merokok. Ini hirupnya mana? Ya sambil itu juga dihirup Ustaz. Tapi memang enak kalau orang merokok katanya, ya di kamar mandi itu enak lama. Jadi Bapak Ibu, kita kalau mandi itu nggak ada masalah. Jadi jangan ada lagi yang ini sedikit batal. Karena mandi itu tidak membatalkan puasa. Sama kayak ibu anak-anak, jangan nongkrong anak-anak. Begitu anak-anak dimarahi nangis, apa kata ibu? Nggak boleh nangis. Nampak mah batal puasa kalau nangis. Mana dalam nangis membatalkan puasa? Dari mana dalam belajarnya itu? Nangis mana ada membatalkan puasa? Kecuali waktu nangis air matanya jatuh ke bawah kena bibir. Asyik. Itu pun bukan karena nangisnya, karena mencicipi atau menelan air mata, bukan karena nangisnya. Makanya Bapak Ibu dan anak-anak jangan ada. Ini mandi, nggak boleh mandi. Cuma Pak Ustaz. Kalau mandi itu dikhawatirkan, kalau dengan mandi dikhawatirkan kita bisa minum air. Kadang-kadang kan kalau udah siang itu kan udah tenggorokan kering kali, air mentah pun rasa enak itu. Air mentah pun rasa air basah. Jadi kalau kayak gitu Ustaz, lebih bagus ditinggalkan. Tapi kalau terlalu lama ya, kalau ada sebentar saja nanti silakan, tidak masalah. Wangi-wangian Ustaz terlalu berlebihan. Jadi jangan juga. Bukan hanya ketika kita sholat saja wangi-wangian tak boleh berlebihan. Tapi ternyata ketika berpuasa juga gitu. Ibu-ibu, kalau ibu ke masjid, ada 2 yang kita perlu perhatikan. Pertama adalah wangi-wangian, yang kedua adalah aurat. Itu harus ibu pikirkan. Karena ketika ditanya perempuan ini mana lebih bagus, sholat di rumah atau di masjid? Nah, ada sebagai ustaz satu aja dibilangnya lebih bagus sholat di rumah. Karena hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para perempuan itu lebih bagus sholat di rumah daripada di masjid. Tapi hadis yang lainnya tidak disebutkan bahwasanya Rasulullah juga pernah bersabda, wahai para suami, janganlah melarang istri-istrimu sholat berjamaah.
Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya perempuan lebih bagus sholat di rumah daripada di masjid, kemudian ada lagi pernyataan, wahai para suami jangan kau larang istri-istrimu sholat di masjid, berarti itu kan seimbang. Kalau kata Nabi jangan kau larang istri-istrimu sholat di masjid, itu artinya apa Bapak? Artinya perempuan itu boleh ke masjid. Bahkan kalau ditanya istri-istri Nabi di mana sholatnya, di masjid. Jadi kalau begitu tak ada masalah. Cuma orang kan nanti bilang ikut jangan ke masjid, nanti bisa menimbulkan fitnah. Sekarang fitnah yang mana? Yusuf Al-Qaradawi heran, bahasa saya heran. Kenapa mama-mama pergi ke masjid ditakut-takutin fitnah? Bu jangan ke masjid, nanti kena ada fitnah. Sementara orang pergi ke mall tak pernah ditakut-takutin fitnah. Ibu pernah ada yang takutin ibu fitnah kalau pergi ke mall? Ibu jangan ke mall. Kenapa? Kena fitnah. Ada? Ibu jangan ke swalayan, nanti kena fitnah. Pertanyaan saya Bapak Ibu, mana yang lebih banyak fitnahnya? Di masjid atau di mall? Nah, cepatnya jawabnya. Tapi ada yang mengatakan jangan ke masjid, nanti kena fitnah. Para puan itu jangan ke masjid kena fitnah. Fitnahnya cuma dua. Pertama apa? Dari wangi-wangian. Yang kedua dari aurat. Makanya kalau ada cerita ke masjid awal, wangi-wangian itu jangan terlalu kali. Seperlunya aja. Biar nggak terasa kali kok keringat awal itu. Kalau ini, mama itu kalau ada wangi-wangian kali. Yang pokoknya mengasah dan muka itu langsung Roy luar biasa. Orang laki-laki apalagi pulau paras wajahnya cantik, wangi lebih langsung ekor bapak. Maka ada kereta pak tahu. Aku jalan aja. Rupanya ada orang berbalik-balik. Ya, karena ada mama-mama, ada ibu-ibu muda yang wanginya luar biasa. Ya, terus kalau ke masjid aurat dijaga. Jika ada mama-mama ada juga dia mau ke masjid pak, bawa mukena, nggak dipakai mukenanya, diselipkan besar mukenanya. Jangan tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri. Ya laki-laki manusia biasa ya, ini juga tertarik juga, selera juga. Makanya kalau udah ibu ini ke masjid, pakai aja itu mukena tidak sekalian. Biar tak malah yang gini. Kan kalau pakai mukena itu nggak ini lagi, nggak nampak lagi. Nah, ternyata puasa itu begitu. Puasa itu pakai wangi nggak boleh terlalu berlebihan. Karena ilmu nonaknya juga kan ada itu. Ya, ada macam-macam jenisnya kan. Ya, bangsa hidupnya lebar, ya, kalau hidupnya pesek, ada banyak hidup. Ya, maaf Bapak Ibu. Artinya kalau ini bisa menyebabkan makruh jika dilakukan secara berlebihan. Makanya tak boleh terlalu berlebihan. Yang ketiga Pak Ustaz, yang ketiga yang makruh dalam berpuasa itu adalah tidur terlalu lama. Semalam saya ceramah sama ibu-ibu Bank Indonesia. Jadi ibu-ibu Bank Indonesia itu ketika saya ceramah dipaten pertanyaannya, karena dia kan orang tua. Pak Ustaz, saya pernah dengar ceramah Ustaz, bukan Ustaz saya, tapi Ustaz yang lain. Katanya Ustaz tidur itu ibadah, kerja itu ibadah. Tidur ibadah, kerja ibadah. Pertanyaan saya Pak Ustaz, kalau saya kerja sambil tidur, berarti pahalanya double ya Pak Ustaz? Ini mama-mama cerdas juga. Ya, pertanyaannya betul. Tidur ibadah, kerja ibadah. Jadi kalau kerja sambil tidur dapat dua ibadah. Ibadah kerja, ibadah tidur waktu berpuasa. Subhanallah. Saya bilang memang itu mantap kali. Ya, kenapa? Karena memang logika itu masuk akal. Ya, tidur ibadah, kerja ibadah. Kalau tidur sama kerja digabungkan jadi satu, berarti dua pahala.
Saya bilang, tapi kali-kali ibu salah. Kenapa? Kalau ibu kerja sambil tidur, itu namanya bukan amanah dalam kerja. Ya, masa kerja sambil tidur. Dan kalau dalam hadis Nabi, ketika kita berpuasa, tidur itu disebut ibadah. Ketika tidur pada waktunya. Ini dari pagi sampai sore tidur. Apa hukumnya itu puasa? Gimana? Coba dari jam habis subuh tidur waktu sampai jam 2. Itu perkara masalah subuh. Itu apa hukumnya? Tapi kalau bapak itu tidur pada waktunya, tidur pada waktunya itu apa? Misalnya Pak dan zuhur, ngantuk ikut tidur, apa-apa. Pada waktunya istirahat siang, Ustaz, oke, nggak apa-apa istirahat siang. Ini enggak, dari pagi sampai siang tidur, itu nggak ibadah. Jadi Pak Ustaz kalau dengarkan ceramah sambil tidur itu ibadah Pak Ustaz. Itu lebih kita. Ya, kalau bapak yang mendengarkan ceramah sambil tidur, itu dapat pahala ibadah. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi yang disebutkan bukan nggak tidur. Kata Nabi, siapa yang duduk di majelis taklim, duduk, ya maka dapat pahala 200 rakaat salat sunat. Jadi kalau di situ duduknya nggak ada diterangkan, duduknya tidur atau duduknya terbuka mata. Jadi siapa yang terduduk aja di majelis taklim, maka dapat pahala 200 rakaat salat sunat. Makanya Pak kalau ada yang ngantuk kali Pak, tidurkan aja. Tetap 200 rakaat salat sunat. Cocok lah Pak Ustaz, kami tidur aja lah semua ya. Jangan. Ya, kalau tidur semuanya bingung aku. Siapa mau diceramain? Begitu pulang pun bingung aku gimana aku pulang tidur semua. Kalau sempat saya pulang gak ada yang tahu, ya gak jelas lah. Sempat gak ada yang tahu, ya gak jelas. Jadi tidur terlalu lama temanku. Jangan asik tidur aja. Tapi begitulah ini. Ini pemahaman yang perlu kita sampaikan juga kepada yang lainnya. Jangan tidur aja. Kalau ada tidur ibadah, hadisnya ada Ustaz. Jadi kalau mau tidur ibadah itu diperdebatkan di sini. Kalau kita bahas di sini, nanti bapak ibu yang bingung pemahaman. Sama lah kayak perdebatan ini. Doa buka puasa. Allah malah kasih asik perdebatan. Saya bilang kalau gunanya memperdebatkannya. Oke, kalau kita cerita tentang hadisnya, mana yang levelnya lebih tinggi? Zahabat sama'u atau Allah malah kasih. Saya jawab, memang zahabat sama'u yang lebih tinggi kualitas hadisnya. Tapi kalau seandainya ditanya lagi, apakah levelnya Allah malah kasih itu hadisnya maudhu? Hanya kalau ada yang mengatakan itu hadisnya bilanglah sama jamaah bahwasanya ya hadis yang lebih tinggi itu zahabat sama'u. Tapi jamaah yang hafal Allah malah kasih berubah lagi. Berat lah, apalagi mama menghafal ini berat kali kan. Berat. Yang biasa adalah Allahumma lakasum wa bika aman. Makanya Bapak Ibu tengok, gubernur kita aja di TPS itu bukanya apa doanya? Allahumma lakasum cuma dijamakkan mana? Allahumma lakasum wa bika aman wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dijamakkan mana? Kalau lah itu salah bukan kemana dulu? Ya, makanya saya bilang dalam gak usah lagi perdebatkan penting ada bukaan itu daripada awak sahabat sama aku gak ada bukaan. Begitu baca sahabat sama aku ada bukaan ada. Dan terakhir bikinnya lah, ya kan yang ibu, ya bapak ibu, yang begitu itu tidak usah dulu. Tapi bapak ibu untuk tidur tadi katanya ada hadis tidur ibadah, itu diperdebatkan di sini. Tapi udahlah intinya gini. Kalau tidur ibadah, tidur pada waktunya, bukan segala bentuk tidur. Jadi kalau tidur terlalu lama itu tidak jadi ibadah karena dianggap berlebihan. Kemudian yang selanjutnya, membayangkan sedang berjima
sedang bersetubuh. Ini membayangkan kalau bersetubuh udah jelas batal, bahkan kena kifarat lagi dia. Ya, kifaratnya nomor 1, beri makan 60 orang fakir miskin. Jadi kalau ada tetangga undang 60 fakir miskin, nah itu patut dicurigai. Makanya kalau undang jangan pas-pas kali 60. Ya, ini kalau pas kali 60 curigai orang. Kenapa ya 60? Ya kalau 60 itu kifarat bersetubuh 3 bulan Ramadan. Nah, membayangkan saja, jadi membayangkan itu udah makruh. Jadi kita tidak boleh bayang-bayangkan. Memang betul-betul puasa ini ya melatih kita lah, ya. Melatih kita supaya lebih ini lebih lurus arahnya. Jadi membayangkan saja sudah masuk yang makruh dalam berpuasa. Kemudian mencicipi makanan dan permen karet karena dikhawatirkan akan tertelan. Untuk itu perlu hati-hati. Bolehkah ibu mencicipi masakan yang ibu olah? Boleh. Tapi syaratnya harus hati-hati. Ibu nyicipin itu bukan sebatas di lidah. Habis itu buangkan begitu. Udah sih. Cuma kadang-kadang orang pada nyicipin ini lantai. Begitu. Ditelannya. Kalau ditelannya Pak Ustaz, enggak tahu. Makanya khawatir kita tak tahan, ya, hanya di lidah saja masuk ke tenggorokan, tak tahan kita. Kalau khawatir itu hukumnya makruh. Makanya kalau mencicipi ditanya boleh, harus hati-hati. Kalau ibu mencicipinya nggak masuk ke tenggorokan, maka itu boleh. Tapi kalau sempat masuk ke tenggorokan batal. Kalau ibu khawatir, maka hukumnya makruh. Jadi mencicipi itu tidak boleh. Yang keenam, apa yang Pak Ustaz? Berlebihan dalam kubur dan memasukkan air ke dalam hidung, istinsyak pada saat berwudu. Nah, ini memang saya baca dalam kitab fikih ini perdebatan. Kalau saya terkait dengan ini, Bapak Ibu, saya lebih memilih pendapat bahwasanya kalau berwudu kubur itu tidak bagus. Kenapa? Karena kubur itu adalah hal yang disunahkan. Kecuali kubur itu adalah hal yang diperbolehkan. Kalau kubur itu adalah hal yang diperbolehkan, maka saya akan setuju kalau kubur ketika berwudu itu hukumnya makruh. Tapi karena kubur itu dalam wudu itu hukumnya sunnah, ya, dalam rangka memenuhi sunnah itu, maka saya lebih cenderung mengatakan tak ada masalah kalau kita berkumur ketika berwudu. Yang salah itu yang makruh itu tidak wudu tapi berkumur aja terjadi. Mana berkumur? Setiap 1 jam kali berkumur aja. Ya, itu berjalan sebenarnya. Ya, itu baru makruh. Jadi kalau wudunya ulama, kalau wudu ya nggak apa-apa lah untuk kumur. Tapi itu tadi ya, kumur itu ya perlu dipahami juga biar khawatirkan ya masuk akal. Jadi jangan terlalu berlebihan. Kemudian yang ketujuh, apa itu Pak Ustaz? Berbekam. Jadi berbekam ini hukumnya makruh. Bukan nggak boleh, boleh tapi makruh. Ya, jadi kalau seandainya Bapak itu ada berbekam, kalau saya kemarin itu sebelum Ramadan saya sudah bekam. Ini bekam ini sunnah. Ya. Kalau kita misalnya mau berbekam di bulan Ramadan sunnah. Bekam itu kan ngambil darah. Yang diambil itu adalah darah kotor. Jadi gini Bu, kalau misalnya berbekam hukumnya makruh di bulan Ramadan, jadi jangan sempat ibu nanti bilang misalnya waktu merajang cabai kena tisu keluar darah, apa katanya? Batal puasa. Keluarkan darah itu tak batal puasa. Jadi kalau misalnya kita kita terpijak kaca misalnya keluar darah itu tak batal.
Gak ada istilah mengeluarkan darah itu batal. Jadi Pak Ustaz, kalau kita misalnya mengeluarkan darah itu tidak masuk dalam kategori yang membatalkan puasa. Makanya nggak apa-apa, ya, nggak ada masalah. Cuman kalau untuk bekal itu punya makna. Kenapa Pak? Karena kan bekal itu butuh energi. Makanya kalau misalnya kita donor itu ada sarapan kan? Ya, kalau katanya belum, nah itu sarapan dulu. Ya kan? Sama kayak bekal. Ya kalau bekal itu energinya pas lagi kayak itu, pas puasa pula, takut pula, takutnya oyong nggak depannya. Ada di mana yang bekal oyong nggak ada? Ya, ada. Tapi dalam sejarah saya bekal tidak pernah oyong. Saya bekal kemarin itu kepala, ya, bukan oyong, malah enak. Karena bekal ini memang untuk kesehatan. Nah, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ini beberapa hal yang dimakruhkan dalam kaitannya dengan ibadah puasa. Makanya kalau yang makruh ini bisa kita hindarkan Bapak Ibu, insya Allah gambaran yang diberikan oleh Rasulullah, kami sholimin laisa lahu min siyamin ila al-jumu'i wal athar, itu tidak akan ada dalam diri kita. Artinya kita berpuasa insya Allah tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi kita berpuasa insya Allah memiliki kualitas yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan insya Allah kita selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya aziz ya ghaffar, ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wa mubarakan jamilan. اللهم اجعلنا من المؤمنين واجعلنا من المتقين واجعلنا من المرشدين واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.